Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan jadwal pembacaan Alkitab tahunan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mulai merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali berjumpa dan boleh kesempatan lagi Tuhan untuk merenungkan bagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan mereka yang ikut bersama-sama pada malam hari ini Tuhan, tolong supaya kami bisa memperoleh ya Tuhan, mempelajari dari kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini maka jadwal pembacaan kita yang kita akan ambil yaitu dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-22. Dan kita akan merenungkan pada malam hari ini itu yang akan saya ambil atau yang akan kita perhatikan bersama-sama di Kisah 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudaraku, kita perhatikan sekali ketika sidang itu melihat ya, sidang yang pada saat itu mereka berkumpul, ada pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem ya, atas apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ya, bagaimana khotbah Petrus diserami Salomo dan bagaimana juga pada pasal yang ketiga itu mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh sudah 40 tahun lebih umurnya. Dan pada saat itu ketika mereka sedang berkhotbah, maka kata firman Tuhan, mereka didatangi oleh imam-imam ya, imam-imam kepala, pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka marah ya kepada mereka karena mengajar orang banyak. Dan pada keesokan harinya mereka mengadakan sidang ya untuk membahas apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Nah, saudaraku yang terkasih, di situ ditulis dengan jelas oleh firman Tuhan, ketika mereka ada dalam sidang terus dan sudah berkumpul bersama-sama, maka Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, ya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Lalu di situ maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dia mulai menyampaikan kepada mereka. Petrus yang mengatakan, atau Alkitab mengatakan kepada kita, Petrus yang penuh dengan roh, Petrus yang dipimpin oleh roh, bukan Petrus yang lama lagi, bukan Petrus yang pernah gagal, tapi ini Petrus yang sudah diubahkan, yang sudah menang atas kegagalannya, bahkan yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang olehnya sudah melakukan banyak hal, ya, berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan juga sudah itu oleh kuasa Roh Kudus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan berbunyi kata firman Tuhan yang penuh dengan roh. Jadi ketika Petrus berbicara ini soal menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus itu bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia dengan tegas, berani mengajar, ya, menyampaikan tentang apa yang dialaminya kepada mahkamah itu pada hari itu hanya oleh pimpinan roh. Dan kata firman Tuhan, ketika sidang itu melihat, ketika orang-orang dalam sidang itu, orang-orang siapa? Orang-orang pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, ya, imam besar. Jadi orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, yang boleh dikatakan mahir soal ahli Taurat. Mereka, ya, mereka orang-orang yang pada saat itu ketika mereka melihat orang-orang pada saat itu, maka mereka dikatakan oleh firman Tuhan, ketika sidang itu melihat keberanian mereka, ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, ya, bahwa keduanya tidak terpelajar. Ketika mereka melihat akan keberanian, bagaimana Petrus dengan berani menyampaikan oleh pertolongan roh, ya, yang menyampaikan apa yang dialaminya, menyampaikan dengan tegas kepada mereka. Di situ dikatakan pemimpin umat dan tua-tua, ya, jika kami sekarang harus periksa dan sebagainya, maka mereka menjadi heran, ya. Mereka menjadi heran apa yang terjadi dengan mereka nih. Mereka nih kan bukan orang yang terpelajar, mereka bukan orang yang terdidik, ya, mereka bukan orang yang tadinya bukan seperti kita, ya, mereka, tapi bagaimana mungkin mereka orang-orang ini yang pada hari ini yang tidak terdidik, yang tidak terpelajar, atau dari
nelayan, tapi kok sekarang mereka berbicara seperti orang yang terdidik, yang terpelajar. Ya, harusnya kalau misalnya mereka yang tidak terdidik dan tidak terpelajar ini, ya tidak bisa berkata-kata dengan begitu baik dan benar, dan tidak bisa mengetahui banyak hal. Ya, bahkan mungkin perkataan mereka seputar pada apa yang mereka alami saja, yaitu seputar pekerjaan mereka. Ya, tidak luas pengetahuannya, tidak begitu luas, dan tidak memiliki kapabilitas dan keberanian. Ya, itu yang ada di pikiran mereka. Tidak seperti mereka para pemimpin dan tua-tua imam besar itu yang terdidik, terpelajar. Ya, bahwa mereka sudah dididik dan sudah pasti tentang hal-hal Taurat. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan mereka ini? Ya, dengan Petrus dan Yohanes ini? Ya, kenapa mereka begitu berani? Bahkan kenapa mereka bisa dengan apa begitu menyampaikan? Nah, saudara yang terkasih, di situ katakan firman Tuhan, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lalu kata firman Tuhan, mereka berarti sidang yang ada, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita mengajarkan kepada kita, hal itu bisa terjadi oleh karena Yesus sang guru agung yang telah mendidik, yang telah mengajar mereka. Ya, Yesus guru agung yang bagaimana telah mempersiapkan mereka, yang telah mengajar mereka banyak hal. Tidak hanya pengetahuan firman Tuhan. Kalau kita lihat ada begitu banyak ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada mereka. Khotbah di bukit, pengajaran khusus kepada para murid, ya, dan juga pengajaran-pengajaran lagi yang lainnya. Ada begitu banyak hal. Dan tidak hanya soal pengajaran-pengajaran itu, bahkan kita melihat juga Yesus yang adalah guru agung mereka. Pada umur 12 tahun, Lukas mengatakan bahwa dia berada di bait Allah. Dan mereka yang ada pada saat itu, imam-imam, mereka heran akan kecerdasan anak 12 tahun ini. Inilah yang mengajar Petrus dan teman-temannya. Inilah yang Yesus, inilah yang guru agung yang memuridkan mereka, yang mendidik mereka, ya. Dan tidak hanya mendidik supaya mereka bisa tahu tentang Tuhan, tahu tentang Injil, tahu tentang kebenaran, tapi juga mendidik mereka, mengajar juga mereka melalui pengalaman hidup sehari-hari, pengalaman yang nyata yang langsung hadapi di tengah masyarakat, ya. Berhadapan dengan orang yang mengalami sakit, penyakit lumpuh, orang sakit kusta, menghadapi badai, orang yang kerasukan setan, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Pengajaran misalnya seorang yang anaknya, ya, sangat tersiksa oleh karena setan, ya, yang mengerjakan itu dalam kehidupan anak tersebut, perempuan Kanaan, ya, dan pengajaran-pengajaran yang lain. Jadi tidak hanya mendidik dan mengajar mereka secara pengetahuan firman Tuhan, tetapi juga melengkapi mereka dengan pengalaman hidup sehari-hari. Dan manakala Yesus telah selesai melaksanakan tugasnya, Yesus berkata kepada mereka, kamu tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa untuk melengkapi kamu dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus inilah yang akan melengkapi setiap kehidupan kamu. Kamu akan menerima kuasa manakala Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ketika Roh Kudus itu datang memenuhi kehidupan mereka, itu lagi yang memberikan keberanian kepada mereka, itu lagi yang menolong mereka, yang memberikan kuasa kepada kehidupan mereka, sehingga mereka yang tadinya nih orang-orang yang tidak terpelajar, latar belakang nelayan, ya, yang tidak harusnya memiliki keberanian yang demikian, yang tidak harusnya memiliki pengetahuan yang demikian luas, yang bisa mengajar, bahkan memiliki kuasa untuk bisa mengadakan mujizat yang harusnya tidak begitu, tetapi sekarang mereka bisa mengalami. Dan heranlah mereka, kata firman Tuhan, apa yang terjadi? Dan mereka mengetahui mereka mengenalnya sebagai pengikut Yesus. Jadi mereka mengenal mereka sebagai pengikut Yesus, ya. Yesus yang mendidik, yang mengajar kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini, saudaraku terkasih, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes pada saat itu mereka sedang mengerjakan tugas pelayanan yang diberikan, yang didedikasikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan persis bahwa mereka menjadi alat Tuhan untuk pemberita Injil, ya, pemberita kebenaran firman Tuhan. Ada misi Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, sekalipun mereka dari latar belakang yang tidak terpilih, latar belakang yang tidak terpandang, latar belakang yang pada saat itu boleh katakan tidak masuk dalam kategori, tidak terdidik, tidak belajar, tapi Tuhan memilih kehidupan mereka. Dan itu juga yang disorot oleh Paulus di dalam Korintus, mengatakan,
Apa yang lemah bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apa yang tidak terpandang, apa yang tidak dianggap oleh dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, supaya jangan seorang pun memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan dapat melengkapi setiap kehidupan kita. Mungkin pada saat ini, pada malam hari ini, atau dimanapun kita berada seperti jemaat Tuhan yang ada. Mungkin kita adalah orang-orang yang boleh katakan saat ini di mata dunia, kita adalah orang-orang yang tidak ada harapan, orang-orang yang tidak terdidik, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang lemah. Tapi saudaraku yang terkasih, ketika kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, ya, maka Dia akan mendidik, melengkapi kehidupan kita. Apa yang tidak dipandang oleh dunia ini bisa dipilih Allah untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Ya, untuk membawa ke setiap kehidupan kita, memikul tugas dan tanggung jawab dimanapun kita berada dalam seluruh aspek kehidupan kita, supaya saudaraku yang terkasih, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita, dan oleh urapan pertolongan Roh Kudus itu yang akan lebih mampukan kita lagi, memberikan kita kuasa, memberikan kita keberanian, memberikan kita kemampuan sebagai duta-duta Tuhan di tengah dunia pada hari ini. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kita belajar saudaraku yang terkasih. Mungkin pada saat ini kita dalam golongan seperti yang dianggap oleh para sidang ini. Mereka melihat Petrus dan Yohanes sebagai orang yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Dan saudaraku yang terkasih, sekalipun mereka dalam posisi yang begitu, atau juga mungkin kita pada hari ini di mata dunia, kita adalah orang yang tidak terdidik atau tidak terpelajar. Saudaraku yang terkasih, jangan kita merasa rendah diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, jangan kita merasa rendah diri. Tapi justru saudaraku yang terkasih, pada masa itu saudaraku yang terkasih, kita mau hidup takut akan Tuhan. Ya, kita mau hidupkan kita dalam takut akan Tuhan, sebagaimana nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan sampai merasa rendah diri, saya tidak percaya dengan diriku. Tetapi justru saudaraku yang terkasih, kita harus memperkuat diri kita. Ya, kita harus memperkuat iman kita kepada Tuhan, bahwa sekalipun saya, ya, yang di mata dunia ini tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan juga bisa memakai saya. Tuhan juga memilih kehidupan saya. Tuhan juga memilih saya jauh sebelum dunia ini ada, kata firman Tuhan, dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud untuk menjadi alat bagi namanya. Jangan tinggal dalam keadaan rendahin diri, tapi takutlah akan Tuhan, dan terus bawa setiap kehidupan kita untuk dididik, diajar, dan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya saudaraku yang terkasih, maka Tuhan akan mulai memberitahukan kepada kita apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang mestinya harus kita lakukan, apa yang mestinya harus kita kerjakan di dalam waktu-waktu yang ada, yang Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kehidupan kita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga mungkin, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita, saudaraku yang terkasih, memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang dididik dengan baik, ya, dengan sebuah pengetahuan. Saudaraku terkasih, Alkitab juga mengajar kepada kita supaya kita jangan berbangga, ya, jangan bangga karena kita adalah orang-orang, ya, yang memiliki pengetahuan. Sebagaimana kata firman Tuhan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, tetapi dia bermegah karena mengenal Tuhan. Ya, dia bermegah oleh karena dia mengenal Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk dididik dan terdidik dengan baik juga, kita tidak boleh membanggakan apa yang ada pada kita, tetapi justru kita terus hidup takut akan Tuhan, membawa hidup ini juga supaya terus juga dipakai sebagai alat Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, dan dengan sendirinya juga kita akan belajar bahwa bagi setiap kehidupan kita yang ada pada malam hari ini, ya, Tuhan memilih setiap kehidupan kita. Jangan merasa rendah diri manakala kita mungkin adalah bagian orang yang tidak memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, ya, tapi kita harus hidup takut akan Tuhan, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan bagi setiap kehidupan kita yang memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, jangan berbangga karena itu, ya, tetapi justru kita harus terus hidup takut akan Tuhan, karena kita tahu apa, saudara yang terkasih, bagi setiap kehidupan kita, kata firman Tuhan dalam Efesus, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk sebuah maksud, untuk sebuah tujuan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ya, supaya kita juga, kata firman Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, supaya melalui setiap kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dari Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita, ya, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kita, ya, Tuhan bisa membawa saudara untuk menjadi alat Tuhan. Dan saudaraku yang berikutnya, saudaraku, untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Tuhan bisa mati kehidupan kita. Entahkah kita yang tidak memperoleh kesempatan menjadi orang-orang yang terdidik, ya, atau juga orang-orang yang terdidik, saudaraku yang terkasih, sama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang penting, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melihat kehendak Tuhan, rencana Tuhan, bagaimana kita terus hidup takut akan Tuhan, bagaimana kita terus datang dan menyerahkan hidup ini untuk diajar oleh Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus, melengkapi kehidupan kita, melengkapi dengan firman Tuhan. Bahkan mungkin juga ada pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, pengalaman-pengalaman iman. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita. Pengalaman mungkin kita pernah gagal, tapi bagaimana kita tidak tinggal dalam kegagalan itu, tapi kita bangkit dalam kegagalan itu. Kita bangkit kembali karena Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kita. Pengalaman misalnya melewati badai, pengalaman juga misalnya melewati berbagai tantangan, tetapi justru dalam badai, justru dalam tantangan, kita tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus yang biasa menolong setiap kehidupan kita. Dan melalui setiap pengalaman-pengalaman itu, saudaraku yang terkasih, itu kita bisa bagikan, kita bisa saksikan, kita bisa sharekan kepada orang lain. Bahkan mungkin juga pengalaman kita pernah ditolak, tidak dianggap, ya, dianggap sepele oleh dunia, tapi kita tidak tinggal dalam keadaan diri. Bagaimana kita terus, saudaraku yang terkasih, membangun diri kita. Kita melihat sebagaimana Tuhan melihat diri kita, bukan mendengar apa yang dikatakan oleh manusia, bukan tinggal dalam keadaan yang merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa, tapi justru kita melihat bagaimana Tuhan melihat kehidupan saya, bagaimana Tuhan mau memakai kehidupan saya, bagaimana Tuhan mau melengkapi kehidupan saya, bagaimana Tuhan mau mengajar kehidupan saya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun saya pernah mengalami pengalamannya waktu yang lalu, tapi saya bangkit oleh pertolongan Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga saya bangkit dan melihat, menatap ke depan apa rencana Tuhan bagi kehidupan saya. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini semua kita yang ada, jangan pernah tinggal dalam keadaan yang merasa diri tidak bisa, merasa diri rendah, merasa diri rendah diri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan datang, Yesus Kristus datang untuk membangkitkan setiap kehidupan kita yang lumpuh, dibangkitkan supaya kita tidak dilumpuhkan oleh keadaan. Saudaraku, kita yang lemah, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Apalagi Roh Kudus yang diberikan dalam setiap kehidupan kita, itu akan terus menolong kita, memampukan kita untuk memakai kehidupan kita menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Saya berdoa bagi setiap kehidupan kita yang ada pada saat malam hari ini, dimanapun kita berada, seluruh jemaat Tuhan, supaya kita boleh bangkit dan melihat hari depan ke depan, melihat ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dimanapun saya berada, dalam seluruh aspek kehidupan saya yang saya jalani pada hari ini, ya, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, dalam bidang pendidikan, di tempat kerja, bisnis, dan seterusnya. Ada tujuan Tuhan, ada tanggung jawab Tuhan, sehingga saya harus ada di tempat tersebut, dan saya harus membawa misi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada saat malam hari. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ya Tuhan semuanya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memilih kami sebelum dunia dijadikan untuk ya Tuhan menjadi alam ya Tuhan, supaya kami kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Engkau ya Tuhan, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib ya Tuhan, dan ya Tuhan untuk menjadi alat, menjadi saksi ya Tuhan. Bapa mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, bahkan setiap mereka yang ikut menyaksikan pada malam hari ini Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, ada di antara mereka yang merasa diri bahwa pada hari ini Tuhan, aku disepelekan, aku dianggap tidak layak, aku dianggap tidak, ya Tuhan, perlakuan-perlakuan yang buruk yang lainnya Tuhan. Jadi kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Yesus datang membangkitkan iman kami semua, supaya tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang merasa rendah diri ya Tuhan, tapi kami bangkit ya Tuhan. Kami melihat apa kata Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, apa kata firman melalui kehidupan kami, dan Roh Kudus akan memampukan kami, menolong setiap kehidupan kami Tuhan, untuk maju melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukur, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom dan selamat malam.